Pada suatu hari, Tiara mengunjungi rumah Gagas untuk membahas tugas bersama. Hai Gagas. Halo Tiara. Ngapain nih? Kan kita membahas tugas. Oh belum nih meong nih. Sana. Ih, kita mau ngebahas apa nih? Ini kan kita membahas respon humoral sama seluler. Oh, yang itu tuh yang baru dikasih tuh ya? Iya. Aduh. Tuh. Hacim. Gagas, kamu tuh kalau kebahasin itu ditutup mulutnya biar virus-virus yang ada di tubuh kamu gak nular ke orang-orang. Oh, iya deh, sorry Tiara. Ih, Antigen berhasil masuk lolos ke tubuh Tiara. akhirnya kita bisa masuk, kayak kita hancurkan tubuh ini. Oi, jangan senang dulu karena saya tidak akan membiarkan masuk dalam tubuh ini. Terjadilah perang antara antigen dan makrofag. Makrofag berhasil memakan antigen dan akan membawanya ke sel T helper. Ah, banyak ngomong ke makropak. Ayo sekarang guys. Serta helper, saya membawakanmu antigen, bantu saya membasmi ini. Wah, tenang saja Makrofag, akan keurus antigen ini. Aku akan memberi sinyal kepada sel. Oke, sel T helper, terima kasih atas sinyalmu. Sekarang giliranku yang mengurusnya. Aku akan membelah diri terlebih dahulu. Sel B membelah diri menjadi sel B memori dan sel B plasma. Aku akan mengingat antigen ini terlebih dahulu agar aku bisa mengenalinya bila antigen yang sama masuk kembali. Sementara itu, sel B plasma sedang melakukan pembentukan antibodi, lalu antibodi akan mengikat diri pada antigen dan melakukan fagositosis. Aku akan mengikatkan diri padamu antigen. Kau tidak akan bisa kemana-mana. Terima kasih atas bantuan kalian, aku akan melakukan fagositosis. Proses sistem imunitas humoral pun selesai, dan di lain tempat, di dalam sel terjadilah antigen yang lolos ke dalam sel sudah terjangkit virus dan bakteri lain. Terjadilah sistem imunitas humoral. Terjadi perang antara antigen dan makrofag. Makrofag berhasil membawa sebagian antigen kepada sel T. Makropak, aku berhasil menembus sistem imun humor tubuhmu. Sekarang aku akan melawanmu. Tidak semudah itu. LT, aku membawakanmu antigen, bantu aku mengalahkannya. Aku akan memproses antigen ini. Tunggu, aku akan membelah diri terlebih dahulu. Tunggu aku Makrofag. Sel T membelah menjadi 4. Makrofag, aku akan mengenali antigen ini terlebih dahulu. Makrofag, aku membutuhkan MHC kelas 2 untuk mengenali antigen ini. Baiklah, gunakanlah ini. Aku paham maksud kedatanganmu, sel helper. Aku akan membuat limfokin termasuk interferon membantumu dan makrofag. Sel T sitotoksik menangkap sel yang terinfeksi dan melubangi dengan protein perforin. Lalu masuklah enzim sel T untuk menghancurkan dan makrofag memakan sisa-sisa antigen tersebut. Sel T sitotoksik, aku membawakanmu antigen. Baiklah, aku akan menghancurkannya. Bagaimana cara kamu akan menghancurkannya? Aku akan menghancurkannya dengan bantuan MHC kelas 1 dan bantuan limfosit. Apakah itu sudah selesai? Sudah, kamu tinggal menggunakan tombol ini untuk menghentikan proses penghancuran agar tidak membahayakan sel lain. Aku sudah menekan tombolnya, sekarang saatnya setting memori untuk mengingat. Proses sistem imunitas seluler pun selesai. Namun ada juga antigen yang lolos hingga menimbulkan penyakit autoimun. Aku akan mengingat antigen ini agar suatu saat ia kembali lagi, kita tidak kesusahan untuk mengenalinya dan kita langsung menyuruh sel T sitotoksik untuk menghancurkannya. 3. Akhirnya aku bisa meloloskan diri. Aku akan menuju ke kelenjar Floyd. Tiara pun mengalami kenaikan berat badan tanpa sebab, sensitivitas terhadap udara dingin, mati rasa di kaki dan tangan, kelelahan, rambut rontok, dan kesulitan berkonsentrasi. Astaga, tubuhku kenapa ini? Sepertinya ada antigen yang telah merusak sistem imunku.
Dan ternyata Tiara terkena Hashimoto tiroiditis. Jadi bagaimana teman-teman? Apakah tadi sudah melihat dramanya? Perkenalkan, saya Nela Nur Azizah. Saya akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, komponen-komponen apakah yang terlibat dalam mekanisme respon imunitas humoral? Dalam sistem imunitas humoral, komponen yang terlibat adalah sel B dan juga antibodi, di mana sel B itu adalah sel B plasma dan juga sel B memori, serta ada pada makrofag dan juga sel T helper. Pertanyaan yang kedua, komponen-komponen apakah yang terlibat dalam mekanisme respon imunitas seluler secara intraseluler maupun ekstraseluler? Intraseluler berarti antigen berada di dalam sel, sedangkan ekstraseluler antigen berada di luar sel. Dalam mekanisme respon imunitas seluler yang berperan adalah sel T, yaitu sel T sitotoksik, sel T helper, sel T suppresor, dan sel T memori, dan juga peranan MHC kelas 1 dan MHC kelas 2, serta makrofag. Pertanyaan yang ketiga, apakah perbedaan peranan sel T penolong dan juga sel T sitotoksik? Sel T penolong atau sel T helper bertugas untuk mengenali antigen melalui MHC kelas 2 yang berada di permukaan makrofag dan juga memberikan sinyal kepada limfosit untuk memproduksi limfokin, termasuk salah satunya adalah interferon. Sedangkan sel T sitotoksik bertugas menghancurkan sel yang terinfeksi antigen melalui MHC kelas 1 secara langsung. Pertanyaan yang keempat, jelaskan peranan sel B memori dan sel T memori dalam respon imunitas sekunder. Respon imunitas sekunder adalah respon imunitas yang diberikan oleh tubuh terhadap pemaparan kedua antigen yang sama. Dalam respon imunitas sekunder, peranan sel B memori adalah mengenali dan menstimulasi pembentukan sel B plasma untuk membentuk antibodi. Sedangkan peranan sel T memori adalah untuk mengenali dan menstimulasi pengaktifan sel T sitotoksik untuk menghancurkan sel yang terinfeksi. Pertanyaan yang kelima, jelaskan perbedaan respon imunitas humoral dengan respon imunitas seluler. Respon imunitas humoral adalah respon kekebalan tubuh yang melibatkan sel B dan antibodi yang beredar di dalam cairan darah dan limfa. Sedangkan respon imunitas seluler adalah respon kekebalan tubuh yang melibatkan sel T yang bertugas untuk menyerang sel-sel atau jaringan yang terinfeksi antigen secara langsung. Pertanyaan yang keenam, pada kasus tertentu tubuh mengalami kegagalan dalam respon imunitas terhadap antigen sehingga dapat menimbulkan penyakit autoimun. Berikan contohnya. Contohnya adalah penyakit Hashimoto tiroiditis yang menyerang kelenjar tiroid. Gejalanya adalah kenaikan berat badan, mengalami mati rasa pada kaki dan tangan, sensitif terhadap suhu dingin, kelelahan, rambut rontok, dan susah berkonsentrasi.